tanya lagi ke Pak Andi. Pak Andi, ini kan memang sampai saat ini kita tidak tahu ya apakah asli atau palsu karena memang tidak pernah terlihat juga ijazah aslinya seperti apa. Nah, Pak Andi, tapi menurut Anda mengapa isu ini berlarut-larut dan publik sepertinya tidak pernah tidak ingin tahu soal kasus ini? Apa menurut Anda yang terjadi di balik kasus ini? Jadi begini, kalau kita bilang tidak pernah diperlihatkan, sudah sering diperlihatkan. Menurut saya sudah di publik, sudah diperlihatkan di publik. Pertama, kalau kita melihat waktu di pilkada di Solo, DKI, ya, kemudian itu bukan itu aslinya, bukan. Itu artinya bukan publik dengan ini loh ijazah, bukan itu bukan tempatnya untuk itu. Kalau kita mau ingin ke publik tempatnya itu dengan adanya hal ini, artinya memang harusnya Tasya menyoroti bahwa hingga hari ini masyarakat tak pernah benar-benar memperoleh kepastian apakah ijazah Presiden Jokowi asli atau palsu. Isu ini dibiarkan berlarut-larut, sementara publik justru tak pernah diberi kesempatan melihat langsung dokumen aslinya. Seakan kebenaran adalah sesuatu yang harus menunggu waktu, izin, dan ruang tertentu untuk boleh diketahui. Andi Aswan menanggapi dengan membantah pandangan tersebut. Ia menyebut ijazah Jokowi sebenarnya sudah pernah diperlihatkan meski bukan untuk konsumsi publik luas. Menurutnya, ijazah adalah dokumen pribadi dan tempat paling sah untuk menguji keasliannya adalah pengadilan, bukan media atau ruang publik. Sebuah argumen yang terdengar prosedural namun meninggalkan tanda tanya. Roy Suryo kemudian membalas dengan nada tegas namun menusuk. Ia menekankan bahwa yang selama ini diperlihatkan hanyalah fotokopi, bukan ijazah asli. Nilainya, kata Roy, tak berbeda dengan dokumen yang diunggah Dian Sandi, sama-sama salinan tanpa kekuatan pembuktian. Roy juga mengingatkan ironi yang belum terjawab. Ijazah kerap disebut akan diuji di pengadilan, tetapi hingga kini sosok yang paling ditunggu justru tak pernah hadir untuk menunjukkannya secara langsung. Itu akan dibuka di publik. Bukan dipamer-pamerkan, itu sebelum ada KIP mungkin ya, peraturan 18 Kenapa itu. Harus menunggu pengadilan? Itu adalah hak pribadi. Hak pribadi yang tidak boleh diumbar. Gitu loh. Kalau kita yang punya hak, mau nggak batasnya? Ijazahnya batasnya palsu, tunjukkan misalnya. Kalau ada yang bilang saya palsu sih saya pasti tunjukkan. Pasti akan tunjukkan kan? Itu waras. Tapi apakah batasnya itu mantan presiden? Apakah batasnya itu ada pejabat publik? Ya kan? Perlu, ya tak? Apa ruginya? Apa ruginya? Begini, Tasya, ya kalau kita menunjukkan itu, ya itu akan jadi presiden nanti. Presiden apa? Banyak mungkin gini. Entah itu LSM lah, entah itu personal lah. Kalau memang asli itu tunjukin. Kamu tetap palsu. Dan kemudian biar saya uji. Belakangnya bisa saja hengki-pengki nanti. Ketika Tasya menyinggung bahwa ijazah Jokowi boleh ditunjukkan tapi tidak ke publik, logika mulai tergelincir. Andi Aswan berkesiras, tempat pembuktian hanyalah pengadilan, seolah kebenaran harus disembunyikan dulu agar sah disebut benar. Namun, justru disitulah jebakan itu bekerja. Saat Andi Aswan balik bertanya, kalau dituduh palsu, apakah harus ditunjukkan? Tasya menjawab sederhana, kalau saya dituduh palsu, saya pasti tunjukkan. Satu kalimat, satu tamparan logika. Argumen privasi runtuh seketika. Jika warga biasa saja berani menunjukkan ijazah demi mengakhiri tuduhan, mengapa seorang presiden justru berlindung di balik prosedur? Di titik itu, pembelaan berubah konyol. Ijazah katanya ada, boleh ditunjukkan, tapi tidak boleh dilihat. Mau diuji di pengadilan, tapi pemiliknya tak pernah hadir. Sebuah kebenaran yang selalu dijanjikan, tapi terus ditunda, dan anehnya masih disebut wajar. Kalau hengki-pengki bisa dari sekarang dong ya, harusnya. Tunggu dulu, saya katakan dulu. Artinya bukan hengki-pengki, enggak. Maksud saya bisa jadi suatu pemerasan. Ini ngaco, nggak mungkin. Kalau asli, tapi sekarang ada pemerasan tidak, Pandi? Sekarang ada nggak pemerasan? Pemerasan yang mana kita bilang? Kita semua itu ya kita serahkan kepada penyidik untuk itu. Artinya apapun dilakukan penyidik itu kita lengkapi semua persyaratan-persyaratan yang diminta, ya kan? Semuanya kita ini. Dan posisi kita tuh defense, bukan posisi kita itu menyerang. Apa yang diminta kita lengkapi. Kita dikatakan palsu, kita buktikan dengan data dan fakta yang lengkap. Saya ke Mas Roy lagi. Mas Roy tadi mengatakan mungkin ijazahnya asli tapi orangnya palsu. Apa maksudnya Mas Roy? Kan Bang Rocky juga yang jadi ahli kami juga mengatakan
Kan banyak banget ya keanehan-keanehan, misalnya ketika ada di buku alumni namanya Joko Widodo, betul. Tapi apakah Joko Widodo itu adalah Jokowi? Karena di situ SMA-nya bukan SMA Solo. Ini kita mulai mempertanyakan apakah identitas presiden ketujuh kita itu adalah orang yang sama dengan yang ada di ijazah. Karena banyak sekali dari sisi, kalau ini pengetahuannya Dr. Tifa, dari sisi morfologi saja udah beda. Saya punya data. Sebentar, saya terus rektor, misalnya rektor kan sebenarnya statementnya udah jelas. Rektor mulai lari-lari. Kami memang mengeluarkan ijazah, tapi penggunaan ijazah itu di luar tanggung jawab kami. Makanya nanti walaupun di sidang, rektor pun akan disumpah, ditunjukkan. Rektor, apakah ijazah ini keluaran UGM? Begitu dia lihat, bukan kayak gini keluaran kami. Ya udah, itu palsu ini juga. Aku jelaskan, kalau mungkin bisa lihat ya. Jadi clear lah, jadi sudah jelas itu palsu. Andi Aswan sempat mengangkat isu pemerasan dengan menyebut nama tertentu. Namun ketika Tasya menanyakan siapa sebenarnya yang memeras, jawabannya justru berputar dan tidak menyentuh substansi. Penjelasan melebar kemana-mana, meninggalkan kesan ada cerita yang ditutupi, bukan dijelaskan. Saat Tasya menanyakan ke Roy Suryo soal pernyataan ijazah asli tapi orangnya palsu, Roy merujuk langsung pada pernyataan Rocky Gerung dan penjelasan Dr. Tifa soal ketidaksinkronan identitas. Andi Aswan mencoba menyanggah dengan klaim memiliki data, namun tanpa pemaparan rinci. Roy kemudian menegaskan bahwa kebingungan publik justru diperparah oleh sikap rektor UGM yang dinilai berubah-ubah dan terkesan menghindar, sehingga menimbulkan kesan institusi ikut terseret dalam polemik, bukan sekadar menjadi penjelas. Orangnya juga akan sama-sama ketahuan, gitu kan? Ini mungkin belum dipublikasikan. Saya tahu itu yang katanya dari buku catatan kelulusan. Jadi ada catatan kelulusannya juga. Itu palsu juga. Ini adalah nanti buku. Nanti kita periksa lagi. Buku alumni. Ini buku alumni. Yang belum dipublikasikan. Udah banyak dipublis. Oke. Di mana-mana ada. Udah dibantah semua. Udah. Ini dari buku fotonya alumni sama ini. lagi. Sama kan fotonya kan? Fotonya foto yang terlalu biar tahu publik juga ya. Dan ini yang terakhir ya. Catatan setelah beliau wisuda. Nggak ada. Ini data ini tanggal 6 ini. Mas Roy, Anda mau mengatakan bahwa ini bukan Jokowi yang saat ini? Ini jelas Jokowi di sini. Orang fotonya itu juga jelas. Nanti kan ada pengakuan dari orang yang memang apa yang dikatakan oleh Roy Suryo itu, dia bilang palsu. Saya malah mempertanyakan, kapasitas dari Rocky Gerung. Posisi beliau seperti apa? Sebagai saksi ahli. Karena saksi ahli itu sekarang silakan pertanyakan sekurang-kurangnya itu mempunyai yang namanya adalah sertifikat keahliannya. Ada nggak sertifikat keahlian? Karena itu pasti akan ditanyakan. Kalau tidak mempunyai sertifikat keahlian, pasti akan ditolak untuk itu. Mana ada orang yang apakah dia ahli pidana? Apakah dia ahli katakanlah ahli bahasa? Apakah dia yang dibicarakan dalam metodologi? Andi Aswan menampilkan data alumni UGM sebagai bukti. Namun Roy Suryo menegaskan data itu memang asli, tetapi bukan milik Jokowi, sehingga tetap bermasalah. Tasya pun mempertanyakan apakah data tersebut benar merujuk pada Jokowi yang sekarang. Alih-alih menjawab, Andi Aswan justru menyerang kapasitas Rocky Gerung yang langsung dibalas Roy bahwa kualitas Rocky tak perlu diragukan karena sudah lama teruji jauh sebelum polemik ini muncul. Bukan yang terhal, kata menurut kita itu ada sangat substantif. Yang substantif itu ya dia ahli pidana, ya ahli forensik misalnya ya. Kemudian ahli bahasanya, kata-kata gitu, morfologinya, dan macam-macam seperti itu. Yang jelas di sini kalau kita lihat ya, bahwasanya dilakukan oleh mereka itu ya, mohon maaf, tidak mempunyai bukti yang nyata. Karena mereka juga mempunyai ijazah pembanding yang disebutkan itu adalah bukan angkatan dari Pak Jokowi, tapi adalah angkatan tahun 79. Dan jelas itu walaupun sama-sama ya di wisuda pada tanggal 7 Mei 1985, kita sudah jelaskan dengan masalah materai itu. Dan selama ini dikatakan tidak ada yang lulus dengan lulus 4,5 tahun dan 5 tahun. Tapi ini jelas sudah kita nyatakan kepada masyarakat bahwasanya apa yang mereka lakukan itu mereka tidak mempunyai bukti yang jelas. Kejaksaan Tinggi menyatakan P19, artinya zong.
Kalau enggak, tidak ada kata zong untuk P19. Itu akan nanti dilengkapi A, B, C, D-nya itu, kemudian akan diajukan lagi. Insya Allah P21. Belum tentu zong, masih akan ada balik lagi. Andi Aswan mempertanyakan kualitas Rocky Gerung dan para ahli dari kubu Roy Suryo, sambil menegaskan bahwa ahli-ahli yang mendukung Jokowi merupakan figur substantif yang benar-benar menguasai bidangnya. Roy Suryo menanggapi dengan nada menyinir, menyebut kualitas ahli lawan paling-paling setara Joshua Sinambela, bukan figur yang menentukan secara keilmuan. Situasi menjadi canggung ketika Roy menegaskan fakta hukum bahwa perkara masih berstatus P19 bukan P21, yang berarti berkas dinilai belum lengkap. Pada titik itu, klaim tentang bukti kuat dan ahli substantif seolah kehilangan pijakan, dan Andi Aswan pun terkesan tak lagi punya jawaban. Ini setelah ini siapa saksi-saksi ahli yang kemudian akan banyak, diperiksa? masih ada banyak. Nanti tunggu saja. Saya hanya akan menyebutkan kalau itu sudah maju, ya. Karena nanti ada upaya intimidasi. Ada saksi kami yang tadinya mau maju, diintimidasi, dia cerita keluarganya diteror gini-gini. Dia kan jahat banget kayak gitu. Di terornya seperti apa, Mas? Wah, ada lah. Pokoknya, suamimu jangan sampai bersaksi. Terus dia lari sampai ke Bandung. Waduh, ini anu banget lah. Jahat banget ini kejadian-kejadian kayak ini. Makanya kita sengaja kita keep. Bahkan ada saksi nanti yang hanya kita hadirkan nanti kalau ini di sidang, ya gitu. Kalau di sini nanti mungkin dia akan dianu duluan. Termasuk saksi pada kita hidupkan lagi itu opsi pasar pramuka. Orang yang mencetak itu dari pasar pramuka ada orangnya, meskipun dia udah lari keluar pulau, itu cluenya. Tapi ada. Ketika Tasya menanyakan siapa saja ahli yang akan membantu Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy memilih tidak menyebutkan nama. Ia hanya menyatakan jumlahnya banyak dan membatasi diri pada ahli yang sudah diperiksa. Alasannya, ada beberapa ahli yang belum bisa dibuka karena diduga mendapat intimidasi dari pihak Jokowi. Menariknya, pada bagian ini, Andi Aswan yang biasanya sigap menyanggah justru terdiam. Diam yang singkat tapi cukup menimbulkan dugaan. Mungkin ada hal yang memang tak nyaman untuk dibantah di ruang terbuka. Inti persoalan mengerucut pada satu hal. Ijazah disebut ada dan sah, namun tak pernah benar-benar dihadirkan ke publik. Argumen prosedur dan privasi terus dipakai, sementara pertanyaan substansial justru berputar. Data alumni diakui asli, tetapi kepemilikannya dipersoalkan. Klaim ahli kuat tak berujung pengakuan hukum karena perkara masih P19, bukan P21. Di saat isu intimidasi ahli disinggung, bantahan justru menghilang. Maka wajar bila publik bertanya, yang diuji ini dokumennya atau konsistensi narasi yang membelanya? Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.